Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Noval Askia dari kelas STIP NIM 23698. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang drone. Pertama-tama, apa sih pengertian drone? Yaitu drone itu memiliki istilah teknis yang disebut Unmanned Aerial Vehicle atau UAV, merupakan pesawat tanpa awak yang dapat dikendalikan dari jarak jauh atau beroperasi secara otomatis menggunakan sistem komputer dan sensor. Drone biasanya dilengkapi dengan berbasis teknologi seperti kamera, sensor inframerah, GPS, bahkan ada kecerdasan buatan AI sekarang untuk berbagai fungsi. Secara umum, drone dikategorikan berdasarkan cara pengendalian dan fungsinya, yaitu ada dua. Yang pertama, drone yang dikendalikan secara manual, dapat dikontrol oleh operator menggunakan remote control. Biasanya digunakan untuk keperluan fotografi udara, pertanian, atau pemantauan wilayah. Kedua, ada drone yang beroperasi secara otomatis, yaitu menggunakan sistem navigasi berbasis GPS dan sensor untuk bergerak sendirinya tanpa perlu dikendalikan secara langsung oleh manusia. Umumnya digunakan dalam industri militer, pemetaan, dan eksplorasi wilayah yang sulit dijangkau manusia. Selanjutnya itu komponen dalam drone, yaitu pertama ada rangka atau frame. Struktur utama drone yang menopang seluruh komponen biasanya dibuat dari bahan ringan seperti karbon atau plastik agar lebih mudah bermanuver. Kedua itu ada motor dan baling-baling, berfungsi untuk menggerakkan baling-baling agar drone dapat terbang. Pada drone multi-rotor seperti quadcopter, biasa terdapat 4 hingga 8 baling-baling untuk keseimbangan dan stabilitas. Yang ketiga yaitu baterai dan sistem dayanya. Sumber daya utama drone yang biasanya berbasis lithium ion atau lithium polymer. Kapasitas baterai menentukan durasi terbang drone. Keempat, ada sistem navigasi GPS. Kelima, ada kamera dan sensor tambahan. Itu terdapat pada drone pertanian, yaitu memiliki sensor multispektral untuk memantau kesehatan tanaman. Keenam, ada sistem kontrol dan komunikasi berupa remote control atau aplikasi yang memungkinkan operator mengendalikan drone dari jarak jauh. Selanjutnya masuk ke jenis-jenis drone berdasarkan desain dan fungsinya. Yang pertama ada multi-rotor drone. Multi-rotor drone itu memiliki beberapa rotor seperti quadcopter, hexacopter, atau octocopter. Digunakan untuk fotografi udara, pertanian, dan pengiriman barang. Yang kedua yaitu fixed wing drone. Bentuknya menyerupai pesawat terbang dan bisa melaju dengan kecepatan tinggi serta waktu terbang lebih lama. Digunakan dalam pemetaan udara dan pengawasan skala besar. Yang ketiga ada hybrid drone, yaitu kombinasi antara multi-rotor dan fixed wing, memungkinkan lepas landas vertikal seperti helikopter dan terbang seperti pesawat. Biasa digunakan untuk misi pencarian dan penyelamatan SAR, pemetaan wilayah luas. Kesimpulannya yang saya dapat yaitu drone merupakan teknologi canggih yang memungkinkan manusia melakukan berbagai tugas tanpa harus terlibat langsung. Dengan perkembangan teknologi, drone semakin banyak digunakan dalam berbagai sektor, seperti militer, industri, pertanian, hingga hiburan. Lanjut, kita masuk ke penggunaan drone dalam pertanian dan perkebunan. Dalam sektor pertanian dan perkebunan, drone memiliki berbagai kegunaan yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Antara lainnya itu yang pertama, untuk pemetaan dan monitoring lahan. Drone dilengkapi dengan kamera dan sensor yang dapat mengambil gambar udara secara real time untuk memantau kondisi tanaman dan tanah. Kedua, penyemprotan pestisida dan pupuk. Drone dapat digunakan untuk menyemprotkan pestisida, herbisida, dan pupuk dengan lebih merata dan efisien dibandingkan metode konvensional. Ketiga, sebagai pemantauan pertumbuhan tanaman. Menggunakan sensor multispektral untuk menganalisis tingkat kesehatan tanaman. Yang keempat, itu irigasi dan pengolahan air. Drone dapat membantu mendeteksi kelembapan tanah dan mengoptimalkan sistem irigasi untuk menghemat air. Kelima, untuk prediksi panen dan estimasi produksi.
Data yang diperoleh dari drone dapat digunakan untuk memperkirakan waktu panen yang optimal serta jumlah produksi yang akan diperoleh. Baik, cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.